Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Plus, dan di segmen kali ini saya ingin lebih dalam lagi membahas bagaimana soal tata ruang ini menjadi salah satu dampak dari kepadatan penduduk dan juga soal kedatangan para pendatang baru. Saya ke Pak Yayat terlebih dahulu. Di diskusi sebelumnya kita sempat membahas itu, bahwa saya lupa mungkin sekitar tahun 70-an Anda mengatakan sebetulnya Jakarta sudah harus punya blueprint pembenahan soal tata ruangnya. Nah, itu artinya 50 tahun yang lampau, Pak. Artinya kita hidup dengan tidak ada pembenahan dari waktu itu. Sebetulnya semenjak Bang Ali jadi gubernur, dia punya visi Jakarta. Visi Jakarta Maju ya diinisiasi dari Bang Ali. Nah, untuk visi maju itu harus punya rencana kan. Kota harus punya rencana yang lebih terstruktur. Artinya dimulai penyusunan rencana kota. Nah, ketika rencana kota itu dibuat, otomatis yang ditanya berapa penduduk idealnya. Nah, Jakarta dengan 65.000 hektar lebih ini, komposisi yang paling ideal kan beda tipis dengan Singapura, 5 sampai 6 juta penduduk. Nah, Jakarta waktu 4,5. Saya akan tutup di 5 juta atau berapa. Nah, disitulah ribut kan. Ketika Jakarta kota tertutup. Bagaimana kota tertutup? Jakarta bukan pulau. Jakarta bagian dari Indonesia. Mau dari mana ditutupnya? Apakah di semua terminal-terminal bus, pelabuhan? Nggak mungkin untuk melakukan itu. Nah, itu bisa juga pengalaman dari Batam. Batam pun mengalami hal yang sama. Ketika penduduknya berlebihan dengan direncanakan, Batam mengeluarkan Perdaduk, peraturan daerah kependudukan yang mensyaratkan masuk jadi Batam harus punya lapangan kerja, ada suratnya, punya tempat tinggal sementara, dan harus menanam uang jaminan pulang. Ribut waktu itu. Nah, Jakarta mau seperti itu. Maka saya mengatakan, sekarang kan mau katakanlah revisi peraturan daerah tentang kependudukan. Jakarta harus punya standar. Pertama, satu standar. Berapa rata-rata pendidikan yang paling bagus dengan kemampuan kota menjadi kota global. Minimal SMA. Kalau yang datang SMP, suruh sekolah. Jakarta punya kartu Jakarta Pintar, kartu sebagainya, itu satu. Jadi kota ini harus mampu. Sekarang berapa penduduk Jakarta? Hampir 12 juta. Artinya sudah terlampaui daya dukung, daya tampungnya. Bahkan 2 kali lipat. Nah, apa yang terjadi sekarang? RT-nya makin habis, resapannya makin habis. Jakarta tinggal menuai badai. Tinggal menuai bencana. Apa yang kita takutkan sekarang? 2, ketika hujan, macet, genangan sama banjir. Nah, itu menurut saya ketika daya tampung, daya dukungnya terlampaui dengan penduduk yang dapat, yang terjadi penurunan kualitas hidup. Yang menarik sekarang apa? Kelas menengah ke atas Jakarta sudah meninggalkan Jakarta Pusat. Keluar, masuk ke 3T, Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang Selatan. Sama pindah keluar, karena banyak kota-kota baru yang memberikan garansi kualitas hidup yang lebih bagus. Baik, menarik. Saya ke Kang Asep kalau begitu. Jadi masalah Jakarta itu apa penyebabnya menurut Anda sepanjang sejarah tidak bisa terselesaikan? Apakah memang mengurusi orangnya lebih susah daripada tata ruangnya? Ya, saya teringat apa yang disampaikan Sudiro ya, waktu beliau punya rencana untuk membangun. Jadi sebelum Ali Sadikin itu memang Kang Yayat, ada Sudiro, dia punya rencana untuk membangun Jakarta dengan acuan Undang-Undang 168 tahun 58 kalau tidak salah, atau 48 ya, Undang-Undang 168 tahun 48, di mana rencana induk kota itu waktu dibangun oleh kolonial, terutama pasca perang ya, oleh pemerintah kita itu tidak ditemukan rencana induk Jakarta. Nah, Sudiro fokus pada wisma, ya, perumahan, karya, lapangan kerja, marga, transportasi, jalan, kemudian suka itu pusat transportasi umum, fasilitas umum ya, pusat hiburan, termasuk fasilitas umum. Nah, 4 hal ini. Tapi Sudiro juga bilang itu sukar. Kami ini macam keong, pemerintah kami ini, katanya jalannya lambat, sulit. Nah, kenapa? Karena yang dihadapi saat itu kan awal kemerdekaan ya, dan secara pemerintahan kota saat itu belum stabil. Penetapan Jakarta sebagai ibu kota juga itu kan belakangan ya, tahun 60-an gitu ya. Dan saya kira betul tepat awal mula rencana induk atau blueprint kota Jakarta itu yang memang diinisiasi oleh Sudiro, melibatkan ada ahli tata kota dari Belanda dan beberapa orang dari luar, itu sebenarnya ditetapkan di zaman Ali Sadikin ya, dan Ali Sadikin fokus pada 20 tahun sampai 85. Jadi 65 sampai 85. Nah, di periode ini memang Jakarta mengalami perubahan yang sangat signifikan ya dalam konteks pembangunan tadi, pusat bisnis terutama,
gitu ya, dan itu juga tidak terlepas dari rencana Bung Karno ya dengan membangun segitiga emas Sudirman, Tamrin dan Kuningan, dan itu berhasil. Kemudian dengan pembangunan jalan dan lain sebagainya di era Ali Sadikin, dan waktu itu memang Bung Karno mengatakan Jakarta butuh gubernur yang kopeh ya. Kopeh itu yang keras kepala, sehingga memang kalau tidak keras kepala Jakarta nggak akan berhasil. Artinya keras kepala melawan ini tadi? Ya, melawan semua yang di lapangan itu kan. Beliau menampar supir truk yang ugal-ugalan dan seterusnya, sangat berani. Zaman sekarang kan menampar ya langsung viral. Bahaya. Artinya secara kultur Jakarta butuh yang begitu? Butuh gubernur yang keras ya, yang keras, dan mungkin kalau sekarang yang tegas. Ya, dulu juga bukan tanpa aturan ya. Kenapa dulu judi, prostitusi dilegalkan di Jakarta? Karena Ali Sadikin butuh duit keras, butuh langsung saat itu, supaya dia bangun jalan Pemuda, jalan Pramuka, semua jalan termasuk Sudirman itu dari uang judi, ya kan, jalan itu. Nah, dan itu berhasil, walaupun Pak Sutioso punya power yang cukup bagus menutup judi dan prostitusi itu. Prostitusi terutama yang di Keramat Tunggak. Jadi Jakarta ini dibangun memang oleh tangan-tangan dingin dan tangan-tangan besi. Dulu kita melihat banyak SPBU kan, Sutioso berhasil. Ya, dulu kita melihat banyak kemacetan muncul Transjakarta itu di era Sutioso ya. Dan ini saya kira memang Jakarta di era Pak Pramono ini juga semakin dipercantik gitu ya. Nah, saya setuju juga bahwa saya kira banyak yang datang ke Jakarta itu dengan segenap kemampuan yang memadai ya. Dan seharusnya memang demikian, sehingga Jakarta bisa kita isi ya, bisa kita hidupi. Dan kalau saya melihatnya jangan dijadikan pendatang itu sebagai beban ya, justru pendatang ini sebagai mesin ya, mesin pembangun peradaban Jakarta. Apalagi Jakarta sudah ditinggalkan sebagai ibu kota kan. Ini kan harus kuat dengan kulturnya. Saya kira Jakarta harus penuh dengan sejarah seharusnya. Harusnya ini artinya bisa menjadi milestone baru ya. Betul. Oke, menarik. Nah, kami juga sudah merangkumkan ada 4 orang warga yang kami wawancarai terkait dengan bagaimana Jakarta hari ini. Kita tampilkan bersama terlebih dahulu. Kalau ngomong masih bisa nampung sih masih ya, cuman gimana ya, penduduk Jakarta sekarang kan udah padat banget ya. Masih bisa, Jakarta masih boleh lah, cuman nyari kerjaan susah. Itu buat orang-orang, banyak yang orang pengangguran sekarang, kurang miliknya. Bagus sudah, biarpun sekolahan tinggi juga, kalau bukan miliknya tetap aja dia. Kayaknya kurang siap, karena emang kalau gue lihat secara di lingkungan gue ya, banyak orang-orang yang gue kenal itu walaupun tinggal di Jakarta tapi masih nyari-nyari kerja gitu. Sebenarnya dalam konteks ini ya harusnya sih kurang ya, karena untuk nyari kerja sekarang kan susah ya, apalagi dengan situasi kondisi saat ini. Jadi saya rasa sih sebenarnya ya kurang siap sih kalau dilihat dari banyaknya pekerjaan yang dicari, ya kurang lah. Jakarta tuh kayaknya memang buat orang-orang tuh datang tuh pasti tujuannya ke Jakarta gitu, karena mereka pikir di Jakarta itu lebih enak cari kerja apa gitu. Tanggapan saya mah boleh-boleh aja datang ke sini orang-orang nyari kerjaan, tapi kerjaannya tuh cari aja gitu yang ngelamar, bagaimana deh caranya. Mudah-mudahan gitu ada rezekinya di mana, di kantor apa kayak gitu. Buat pendatang-pendatang baru, saran gue sih lu nyari networking dulu sih, jujur. Karena kalau lu langsung nyari kerja itu susah, peluangnya paling ya cuma 20-30%. Itu pun kalau emang kalian berprestasi banget atau enggak kayak orang yang aktif banget nih, kelihatan banget nih. Ini itu pun juga susah sebenarnya, jujur. Bukan yang ngelarang datang ke Jakarta ya, cuman gimana ya, masih ada daerah lain gitu, nggak harus di Jakarta juga. Karena di Jakarta sekarang nyari kerja tuh susah. Apa-apa tuh mahal, apa-apa kalau misalkan kita nyari kerja tuh susah banget sih kalau di Jakarta. Mending di daerah lain aja sih. Kalau saran saya sih mendingan siapin mental aja dulu. Kalau habis sudah siap mental kan banyak pesaing tuh. Jadi jangan mau kalah dengan yang lain lah intinya. Ya pokoknya kalau buat yang mau cari kerja ke Jakarta ya semangat aja deh. Bertumbuk-tumbukan di Jakarta. Berarti reaksi ibu itu ya buat orang-orang yang mau datang ke Jakarta? Ya kita ini aja siap-siap aja di Jakarta buat
umpel-umpelan. Baik, ini menarik sekali sampai semuanya. Saya tidak tahu tersenyum bahagia atau agak miris ya. Saya ke Mbak Devi. Yang menarik adalah katanya secara tempat cukup, tapi kerjanya susah. Apa yang bisa kita tanggapi? Berani-berani ya masih datang ke Jakarta gitu artinya. Ya, ketika mereka bilang cukup, mereka mungkin salah satu pelaku yang merasakan bahwa bisa kok gitu ya. Jadi memang peluangnya ada. Jadi sebenarnya Jakarta itu kan ibaratnya tuh kalau kita ilustrasikan sebagai pintu darurat. Artinya kalau ibaratnya rumah, orang kan keluar rumah kalau misalnya atapnya bocor. Dan nggak mungkin kita tutup pintunya, orang pasti akan selalu keluar. Yang harus diperbaiki adalah bocornya dulu. Nah problemnya tahun 70-an memang desain pemerintah pusat hanya membangun Jawa dan khususnya Jakarta. Nah kalau sekarang kemudian kita mengharapkan 10 tahun terakhir kan memang ada moto bahwa membangun dari desa. Bagus, tapi kita udah ketinggalan cukup panjang nih. Jadi untuk mempercepat pembangunan desa sehingga orang akhirnya tidak lagi melirik Jakarta, itu juga butuh waktu. Karena bukti bahwa orang itu masih cinta dengan daerah yang makanya saya bilang Jakarta itu sebenarnya pintu darurat. Kalau di kota saya beres ada kerjaan, nggak mau kok aku pergi gitu ya. Apalagi sekarang tadi ada yang menyampaikan bahwa siap mental, betul, karena pada akhirnya banyak yang mental. Mentalnya sekarang adalah ya tadi ke pinggiran daerah tadi atau mental secara mental tadi, karena kita tahu bahwa generasi yang baru ini juga berbeda gitu ya. Berbeda apa? Bukan salah generasinya, tantangan mereka jauh lebih berat. Kalau kita bilang dulu ekonomi kita nggak bagus, hari ini ekonomi kita semakin berat bukan karena Indonesianya nggak benar, tapi kita tahu konstelasi dunianya juga beratnya bukan lain, plus ekor dari pandemi kemarin kan juga belum pulih-pulih betul. Nah, bicara kenapa mental jadi mental? Orang yang biasa tinggal di daerah begitu masuk ke kota yang tadinya bahkan istilah senggol bacok ya kan, itu sayangnya senggol ini sifatnya sangat palsu. Karena oke kita bersenggolan tapi kita tidak mengenal. Beda dengan di desa yang oke rumahnya jauh-jauh tapi kita masih tahu kenapa. Karena sifatnya homogen. Biasanya kita tinggal di satu daerah yang mohon maaf profesinya bisa sama. Atau depan kakek, belakang sepupu, kiri tante dan sebagainya. Kalau ini kita bahkan karena tadi tuntutan hidup di kota yang begitu berat, kita mesti punya pekerjaan bukan hanya 2, 3 atau 4 bahkan, dan memang dimungkinkan apalagi dengan kehadiran teknologi misalnya, kita tidak punya ruang dan waktu untuk saling mengenal. Efeknya apa? Kalau di desa kita misalnya butuh kerjaan tambahan, kita mau nitip anak dengan enak. Aku titip ya, aku punya beras tapi aku nggak punya gula garam, minta ya. Sebaliknya juga bisa begitu, makanya ada sampai istilah backdoor Java gitu. Ada istilah pintu belakang. Di sini pintu belakangnya udah jelas nggak ada, pintu depannya udah pasti tertutup gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan yang sebenarnya dalam konteks kalau kita mau tetap sama-sama guyup tadi ya udah datang aja nggak apa-apa. Perlu ada rekayasa sosial juga, memastikan semua orang berkomunikasi sehingga kalaupun secara mental mereka kena mental istilah anak sekarang, tapi mereka nggak mental dengan mental itu bukan berarti secara fisik pindah ya, tapi mereka bisa berpotensi melakukan hal-hal yang berbahaya entah untuk dirinya atau mengambil jalan pintas lain yang justru membahayakan orang lain dengan mengambil jalan kejahatan misalnya, mengambil cara untuk bertahan hidup. Artinya nggak ada orang yang datang ke Jakarta ingin jadi penjahat, tapi ketika kemudian tidak ada peluang maka dia harus kreatif. Ketika satu-satunya cara kreatif adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu bisa jadi menjadi pintu darurat pertama yang harus dia lakukan. Jadi kriminalitas jadi akses lain, akses yang tidak terduga begitu ya? Ya, saya boleh namain nggak? Silakan. Saya jadi ingat American Dream ya, karangannya James Tuslow Adam. Jadi ini adalah satu impian bagi setiap warga bangsa di seluruh dunia, terutama mungkin di Amerika Selatan gitu ya. Sebenarnya seluruh dunia lah boleh dikatakan. Nah tahun 31 dalam bukunya itu bagaimana memimpikan satu kebebasan, satu kesuksesan, satu kesejahteraan gitu ya, yang itu hanya bisa diperoleh di Amerika. Nah tapi ada catatan sebenarnya dari James T. Adam ini bahwa harus ada tekad ya, harus ada inisiatif dan harus ada keberanian. Jadi memang 3 hal ini yang ditekankan. Nah keberanian mungkin ada, tekad ada, tapi inisiatif lemah, apalagi Gen Z ya. Kerja di Jakarta ini kan dengan segala kekurangannya ya. Harus siap. Ponakan saya nih baru lolos masuk ke 1 BUMN, 1 kementerian gitu ya.
saya sudah sampaikan Jakarta tuh keras. Gitu ya, Jakarta tuh keras. Akhirnya mereka cari kosan harus deket, mahal banget kan, harus deket kantornya gitu. Nah, dan itu mahal banget, mungkin setengah gajinya kan, kebayang tuh ya. Nah, jadi inilah menjadi tantangan bagaimana tidak hanya keberanian tapi harus ada inisiatif, harus ada kerja keras. Ya, harus ada kerja keras dan ya pantang menyerah ya, mental yang tangguh. Kalau itu saya yakin orang Indonesia kita tahu bahkan penduduk kayak di Bekasi, Tiga tadi itu berangkat bisa jam 5. Kita tidak kekurangan itu. Persoalannya tidak ada sumber daya yang untuk mereka kemudian menyalurkan dan membayar balik. Rilis stres. Tidak ada. Itu persoalan. Jadi menarik kan tadi dikatakan Gen Z ke depan. Mereka itu sebetulnya tidak kuat tadi tinggal di Jakarta, tinggal di kota sekitarnya. Artinya bekerja. Contoh ya, fenomena yang kerja di SCBD itu adalah anak-anak SCBD seputaran Citayam, Bojonggede, Depok, atau anak Mabes, Manggarai, Bekasi dan sekitarnya. Jadi mereka itu sebetulnya bekerja di Jakarta tidak kuat dengan biaya hidup yang tinggi. Standar Jakarta kan 15 juta. Idealnya ya? Idealnya sebulan itu kan. Bekasi, gajinya, biaya hidup. Yang kalau mau nyaman. Kalau nyaman, standar nyamannya. UMP-nya sekitar 5. Jadi memang sepertiga itu. Jadi betul dikatakan bagaimana mereka untuk back to city, sementara di tengah itu udah terlalu mahal. Jadi otomatis mereka jadi komuter. Nah, komuter itulah yang membebani Jakarta dan mereka juga membebani wilayah sekitarnya. Makanya integrasi aglomerasi pun Jakarta bukan sekedar wilayah administratif, tapi Jakarta fungsionalnya dengan sekitarnya. Tapi sebenarnya Mas Bram sudah ada solusi sekarang ini. Tadi Mbak Devi sempat sampaikan soal bagaimana literasi digital. Ya, sekarang banyak influencer, banyak ibu-ibu muda, bahkan Pak Sutri ya bikin konten di sosmed dan rata-rata itu mereka di daerah. Dan mereka bisa eksis ya, ngebangun rumahnya. Saya lihat dari rumahnya yang masih bilik bambu sampai sekarang sudah permanen. Ya, itu sudah berhasil dan artinya banyak peluang di era digital ini yang kita nggak mesti pergi ke Jakarta. Ya, di daerah pun bisa dengan berbagai cara. Nah, makanya tadi kreativitas, inisiatif, kerja keras ini kan penting ya. Dan Jakarta memang menarik ya kalau Anda bisa dan mampu pergi ke sini. Tetapi dari daerah pun saya kira sekarang bisa. Yang penting kita punya kuota. Karena semuanya digital. Ibaratnya jadilah petarung bukan pecundang kan? Baik. Mas sudah, saya ke Anda. Ini menarik, ketika kita bicara soal kesulitan Jakarta, semua mahal, semakin tengah semakin mahal. Tapi tadi Pak Firdaus mengatakan pertumbuhan kita 5, sekian %. Yang kemudian angkanya cukup tinggi. Bagaimana saya bisa membayangkan dan kenapa rasanya berbanding terbalik? Ya, mungkin klarifikasi ya, pertumbuhan Jakarta ya. Nah, memang kalau kita lihat kan sebenarnya kan representasi dari Indonesia kan Jakarta kan, secara ekonomi seperti itu. Karena 18-20% dari PDB kita memang disumbang oleh Jakarta. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya dari sisi ekonomi, ini kan juga ya tadi disampaikan bahwa walaupun bekerja di daerah ya Mas ya, itu kan sekarang kan banyak yang istilahnya gig worker gitu kan. Gig worker yang dia programming, yang dia justru tinggalnya di Sragen, di mana, tapi tetap aja uang yang nyampe itu juga dari Jakarta juga. Nah, itu artinya adalah kita memang di sini kalau secara ekonomi meskipun ya dari sisi kota-kota lainnya yang berkembang secara tenaga kerja juga masih akan menyangkut ke Jakarta. Makanya kita mengenal istilah forward linkage sama backward linkage. Nah, Jakarta forward linkage-nya besar. Artinya gini, artinya ketika Jakarta ini dia naik, itu juga akan menyumbang provinsi lainnya. Terutama yang nempel ya. Nah, ketika juga dari sisi provinsi lain itu juga naik, maka ekonomi Jakarta juga naik. Nah, itu saling keterkaitan namanya. Tapi siapa yang lebih cepat? Perpindahan penduduknya atau pertumbuhan ekonomi sekitar Jakarta? Kalau pertumbuhan dari sisi sekitar Jakarta ya, kalau kita lihat sebenarnya di Jawa Barat dan sebagainya, itu juga masih sangat relatif ya, masih sama lah kayak di se-Indonesia gitu kan, 5,11% dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi perpindahan penduduk, kalau kita lihat itu memang larinya ke arah Jawa Tengah. Jujur, ini Celios pun itu juga memang kantornya di Yogyakarta.
Anda di Tapi Yogyakarta. alasannya juga yang sama dengan kita bahas itu. Tapi Kenapa gajinya di Jogja? Jakarta kan gajinya. Uang yang beredar di Chelios itu juga lewatnya Jakarta juga. Nah, ya, Makanya ini yang saya sampaikan bahwa meskipun tadi ada gig worker yang dia di Sragen, di Yogyakarta dan sebagainya, tentu saja uangnya juga harus lewat Jakarta. Makanya perputaran uang di Sragen itu juga akan dipengaruhi oleh perputaran uang di Jakarta. Oke, menarik. Jadi Jakarta itu walaupun kita tidak meninggali atau datang, sebetulnya perputarannya juga akan ikut ini ya. Maksudnya akan menjadi hub pula bagi perputaran uang. Ya, menjadi hub pula. Terus kemudian yang jadi masalah adalah ketika yang lihat ya, kan ini kan ada 20% ke atas gitu kan. Kelompok 20% ke atas itu untuk distribusi pendapatannya naik. Artinya gini, artinya uang itu lari ke 20% ke atas baru ke daerah. Nah, kalau kita lihat sebenarnya untuk yang 40% atau dan menengah ya, menengah itu 40% menengah itu turun distribusi pengeluaran atau pendapatannya. Nah, artinya gini, artinya uang yang dia lari ke 20% ke atas terus kemudian lari ke daerah itu memang dinikmati oleh kelompok menengah yang ada di daerah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ya larinya, artinya di situ ketimpangan akan semakin tinggi. Indeks Gini ya di Jakarta itu meningkat, Mas Bram. Indeks Gini kita tuh sekarang ada di Jakarta ya 0,431%. Sorry, 0,431 poin. Kalau di nasional itu sekitar 0,38. Lebih tinggi ya? Lebih tinggi di Jakarta. Nah, itu kan tadi kalau tadi Pak Ali ya Firdaus Ali menyampaikan dampak negatif adalah dari ketimpangan. Jadi kalau Mbak Devi bicarakan soal kemiskinan di desa itu lebih tinggi, tapi kalau kita bicara ketimpangan, kota itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi, Mas Bram. Lebih ekstrim ya. Lebih ekstrim. Antara yang kaya dengan yang Apalagi tidak ada mampu. faktor gentrifikasi ya. Tiba-tiba satu daerah karena tiba-tiba kelompok mapan masuk, yang di tengah tuh makin terjepit. Apa-apa makin mahal ya kan risikonya. Misalnya orang beli bubur ayam biasa 10.000, tahu-tahu di situ bisa jadi 25.000, 30.000. Karena segmennya tadi. Masalahnya kan pertanyaannya desain ekonomi kita mau kemana sih gitu. Kalau misalnya kan katanya paling besar itu pekerjaan petani, tapi lahannya nggak ada. Ini kan kayak semuanya main-main ya. Kalau mau manufacturing pabrik-pabrik, tapi pabrik-pabrik adanya juga mendekatnya semua ke Jakarta. Andaikan itu tersebar yang dimana tren anak muda yang dengan ilusi kecantikan tubuh yang berbeda udah males kena panas-panas, nyarinya istilahnya kalau mohon maaf di desa tuh nyari aku mau kerja di PT gitu ya, dengan alasan satu lebih terstruktur kerjanya, nggak kepanasan gitu ya. Nah, di mana pabriknya? Sayangnya kan pabriknya lagi-lagi dibangunnya malah dekat-dekat Jakarta. Nah, ini tadi yang menjawab kenapa uangnya tetap mata airnya ada di Jakarta, air matanya yang sisanya di daerah lain kan. Itu dua pendekatan berbeda ya, mata air dan air mata. Saya dalami nanti, tapi bisa jeda, tetaplah bersama kami di Prime Plus.